Selamat sore, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mendeskripsikan tahap mitigasi kesiapsiagaan, implementasi dan revitalisasi dengan menggunakan konsep persediaan logistik, pergudangan transportasi, dan pendistribusian pada bencana banjir. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salvia Lorenza Bitarigan, NIM 096, ada Ratria Mutiara Cita, NIM 095, ada Farah Ajahra, NIM 098, ada Putri Destria Anggraini, NIM 103, ada Yulia Aderidiani, NIM 101, ada Anitiana, NIM 091, ada Anis Purbaningrum, NIM 135, ada Risma Ayu Julianti, NIM 125, dan ada Eviana Siska Nuraini, NIM 115. Slide selanjutnya, deskripsi. Banjir pada umumnya disebabkan oleh meningkatnya curah hujan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air tidak mampu untuk mengalirkan maupun menampung air hujan tersebut, sehingga menyebabkan meluap. Selain itu, faktor manusia juga mempengaruhi terjadinya banjir, di mana masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai menyebabkan tersumbatnya sistem drainase air dan penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan yang menyebabkan hilangnya serapan air hujan. Hal ini dapat dilihat dari bencana banjir yang terjadi di Kalimantan dan Sumedang yang telah diperlihatkan. Untuk menanggapi atas terjadi bencana tersebut, maka berikut adalah tahap-tahapan yang bisa dilakukan meliputi mitigasi kesiapsiagaan, implementasi, dan revitalisasi. Mitigasi, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses mitigasi bencana banjir. Yang pertama, adanya pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. Kedua, pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami, yang akan sangat membantu mengurangi risiko bencana banjir. Ketiga, membuat bangunan yang bertingkat dan desain bangunannya disesuaikan agar aman saat banjir tiba. Keempat, pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu dengan pembangunan bendungan atau kanalisasi dan pembangunan sistem resapan air. Kelima, tidak membuang sampah ke sungai dan adanya pembersihan sedimen dengan pengerukan sungai, serta melakukan pembangunan saluran drainase. Keenam, adanya pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan atau pergudangan perbekalan dan tempat istirahat yang aman saat banjir. Yang terakhir, perlunya persiapan evakuasi saat bencana banjir tiba, seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya. Implementasi yaitu tanggap darurat bencana, serangkaian tindakan yang diambil secara tepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan, damage and needs assessment, penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana. Tujuannya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, lalu mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material. Selanjutnya yaitu ada revitalisasi. Ada 3. Yang pertama yaitu rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali diintegrasikan pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis, misalnya renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, perumahan dan tempat penampungan, sampai dengan penyediaan lapangan kerja untuk memulai hidup baru. Selanjutnya yaitu ada rekonstruksi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta berorientasi pada pembangunan. Tujuannya yaitu mengurangi dampak bencana dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat. Yang terakhir ada prevensi, yaitu serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan
terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik. Yang selanjutnya ada persediaan logistik. Pemantauan persediaan logistik kebencanaan banjir ini yang menjadi target evaluasi adalah aspek kapasitas pemerintah daerah yang mendukung kegiatan persediaan logistik kebencanaan, antara lain organisasi, instansi yang paling berperan dalam persediaan logistik kebencanaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Namun diketahui juga koordinasi antar instansi tersebut masih sangat lemah. Peran beberapa organisasi ini agar dijalin koordinasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan utama. Dalam hal ini tujuan utama yang dimaksud adalah terpenuhinya logistik kebencanaan yang optimal. Lalu sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia petugas yang terlibat langsung dengan persediaan logistik harus mencukupi agar pembagian tugasnya dapat proporsional. Lalu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi faktor penting. Jika kebutuhan sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik, akan mengakibatkan kegiatan persediaan logistik terkendala, sehingga dapat berdampak terhadap terhambatnya pendistribusian logistik kepada korban bencana saat bencana terjadi. Lalu pendanaan. Alokasi pendanaan yang cukup merupakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana. Dengan tindakan awal untuk perencanaan kebencanaan tersedia anggaran yang cukup. Lalu yang terakhir ada geografi. Faktor curah hujan berkaitan dengan waktu yang tepat untuk melakukan persediaan logistik dengan waktu yang tepat untuk melakukan persediaan logistik, khususnya dengan logistik pangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pergudangan logistik. Gudang darurat adalah gudang yang bertugas melakukan proses penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang bantuan secara langsung di lokasi bencana yang dapat berupa pemanfaatan bangunan yang sudah ada, pendirian tenda, atau mendirikan bangunan baru secara sederhana atau semi permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan gudang memiliki fungsi pelayanan dan akuntabilitas. Fungsi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan penanganan kedaruratan karena mengharuskan penguasaan keterampilan pengelolaan gudang dan penguasaan teknik kedaruratan bencana secara keseluruhan. Yang pertama yaitu fungsi pelayanan. Fungsi ini berkaitan dengan sistem manajemen pergudangan yang diwujudkan dalam aktivitas penyimpanan barang sementara mulai 13 penerimaan dari pemasok, handling barang, pengeluaran barang ke tujuan, dan penghapusan. Lalu yang kedua yaitu fungsi akuntabilitas. Fungsi ini berkaitan dengan sejauh mana pengelolaan barang logistik dan peralatan dapat didayagunakan untuk kegiatan kedaruratan dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan secara baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan gudang logistik. Dalam pelaksanaan pengelolaan gudang logistik dan peralatan, pengelola gudang melakukan serangkaian prosedur dan kegiatan antara lain 1. Pada status siaga darurat dan tanggap darurat. Yang pertama, mendirikan gudang darurat, penerimaan barang, pemilahan dan penyusunan barang, pengecekan stok logistik dan peralatan, pemeliharaan barang, distribusi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, pada status transisi darurat ke pemulihan. Yang pertama, penerimaan barang. Yang kedua, pemilahan dan penyusunan. Yang ketiga, pengecekan stok logistik dan peralatan. Yang keempat, pemeliharaan kegiatan. Yang kelima, distribusi. Yang ketujuh, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lalu, pengendalian gudang logistik. Dalam rangka pengendalian bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana perlu dilakukan pemantauan dan supervisi. Berikut penjelasannya.
A. Pemantauan. Pemantauan dilakukan setiap hari selama status keadaan darurat bencana diberlakukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan bantuan logistik diterima oleh korban bencana. B. Supervisi. Supervisi pengelolaan gudang logistik dan peralatan pada status keadaan darurat bencana merupakan upaya untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan bantuan logistik agar tujuan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana dapat tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendistribusian. A. Mekanisme pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana banjir. Terdapat 8 tahapan proses yang dilakukan hingga bantuan tersebut diterima oleh korban bencana banjir. 8 tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa atau kelurahan melaporkan kejadian bencana banjir ke camat setempat. Yang kedua, berdasarkan laporan, camat akan melakukan peninjauan ke lokasi banjir. Yang ketiga, camat akan melaporkan kronologi dan langkah-langkah yang telah diambil kepada bupati, lalu ke kepala pelaksana BPBD. Lalu yang keempat, kepala BPBD akan menugaskan tim reaksi cepat untuk mendapatkan data dan langkah apa yang diperlukan. Lalu yang kelima, TRC atau camat melaporkan kembali ke BPBD untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Lalu yang keenam, BPDD menindaklanjuti dengan usulan pemberian bantuan melalui nota dinas kepada bupati. Lalu yang ketujuh, diajukan pencairan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Lalu yang terakhir, bantuan akan didistribusikan kepada korban banjir. Selanjutnya, penerapan mekanisme pendistribusian bantuan bencana banjir. Dalam kondisi real di lapangan saat kondisi darurat, bantuan dari organisasi masyarakat, partai politik, dan lain-lain lebih cepat datang dibandingkan dengan bantuan yang berasal dari BPBD. Kecukupan bantuan antara SOP dengan pengalaman empiris menunjukkan kesamaan, yaitu kecukupan bantuan makanan 3 kali sehari, bahkan di lapangan bantuan tersebut lebih dari cukup. Sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat, terlebih dahulu personel BPBD memeriksa kondisi dan tanggal kadaluarsa barang tersebut. Barang-barang bantuan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan para bencana saat bencana dan pasca bencana. Dalam kesiapsiagaan prabencana, barang bantuan didistribusikan terlebih dahulu pada desa-desa yang terdampak, namun bukan berupa barang konsumtif. Selanjutnya, saya berikan ke moderator. Ini akan kami tampilkan video. Sejumlah wilayah yang terendam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sejak Selasa hingga Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022, belum juga surut. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Pantauan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara menyebutkan, peristiwa tersebut berdampak pada 2.794 warga dari 862 kepala keluarga, dan 360 unit rumah di Desa Kelekat yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,
Hujan deras menyebabkan debit air Sungai Mangkusip dan Sungai Kinarum meningkat, hingga meluap ke permukiman penduduk. Terdapat 270 unit rumah warga terendam dengan tinggi muka air 5 hingga 120 cm. Wilayah terdampak mencakup 7 desa di 3 kecamatan, yakni di Kelurahan Belimbing Raya, Kelurahan Mabun di Kecamatan Murung Pudak, Desa Kaong, Desa Pangelak, Desa Kinarum di Kecamatan Upau, Desa Marindi dan Desa Wirang di Kecamatan Haruai. Kejadian tersebut juga menyebabkan akses kendaraan roda 2 dan 4 terputus. Tim Reaksi Cepat TRC BPBD telah menyiagakan seluruh personel di setiap pos untuk terus memantau kondisi dan situasi terkini, serta memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Sekian dan terima kasih.